Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan dan yang lainnya tiba di istana Shen dan memeriksa keadaan di reruntuhan istana. Setelah beberapa saat, mereka menemukan ada gumpalan kabut beracun. Dan tidak lama kemudian, terdengar suara yang cukup familiar dari dalamnya. Xiaoyan memerintahkan yang lainnya menunggunya di luar area kabut beracun. Namun Yongdong menjadi orang terakhir yang bergegas keluar. Saat ini tubuh Yongdong bersinar dengan warna ungu. Dia terus menutup matanya erat-erat. Kemudian terlihat keringat yang keluar di dahinya untuk mengurangi kecepatan penyebaran racun. Aku harus menekan ki dan darahku. Mereka keluar pada saat yang bersamaan, namun Jonggu dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi dengan Yongdong. Namun mengapa racun di tubuh Yongdong lebih dalam dan lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya, serta bagaimana dia bisa melawannya. Saat ini, Yongdong hanya bisa tersenyum pahit karena sudah ada jarak di antara mereka, ditambah dengan kabut beracun yang membuat mereka tidak dapat mendengar atau melihat dengan jelas. Sementara itu di dalam kabut beracun, Xiaoyan dan Ning Yao tidak serta-merta langsung mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka hanya berdiri saling berhadapan. Kamu memang reinkarnasi yang mulia. Dalam waktu singkat, kamu dapat tumbuh ke tingkat seperti ini. Aku pernah memusnahkanmu di aliansi Dewa Petarung. Mengapa sekarang kamu harus repot-repot melawanku lagi? Ning Yao berkata sambil tersenyum pahit. Lalu kenapa kamu tidak membunuhku pada saat itu? Xiaoyan langsung bertanya dan Ning Yao hanya bisa terdiam sesaat. Faktanya, mereka tidak pernah berhenti mencari Xiaoyan. Namun mereka tidak pernah menemukannya. Mereka juga tidak bisa mendapatkan peluang untuk membunuh Xiaoyan. Dan pada akhirnya, merekalah yang diburu. Adapun hal yang tidak pernah diduganya adalah kekuatan Xiaoyan meningkat sangat cepat. Itu dia, yang mulia memberi kami satu langkah, tetapi mengambil 100 langkah. Yang mulia membuat kekuatan kami jatuh ke keabadian kaisar, agar kami tidak bisa membunuh reinkarnasinya lagi. Saat kami memiliki beberapa peluang, ada orang-orang kuat yang datang untuk menyelamatkanmu dan menyelesaikan krisis itu. Meskipun kamu mendapatkan bantuan, tetapi dialah yang sebenarnya selalu memberimu keberuntungan. Dalam pikiranmu, aku selalu melakukan pengejaran, dan dia selalu mengawasi pertumbuhanmu di dunia sensi. Sekarang kamu sudah ada di sini. Jangan pernah berpikir aku tidak bisa menghentikan pertumbuhanmu dan juga melenyapkanmu. Ning Yao sepertinya tidak mau hal yang paling menyakitkan terjadi padanya. Tentu saja, rasa tidak mau terbunuh akan membuat orang merasa putus asa. Kamu mengetahui dengan jelas bahwa kamu telah menjadi pion yang mulia. Namun kamu tidak akan pernah bisa keluar dari permainan catur ini. Bagaimanapun, yang ku tahu bahwa bidak catur akan selalu menjadi bidak catur. Sekarang kamu bisa memilih menjadi orang buangan. Saat ini niat membunuh Xiaoyan meningkat dan fluktuasi nafas di tubuhnya berangsur-angsur menyebar. Kemudian
Di antara alisnya ada segel bintang 9 yang berkelap-kelip. Anak yang ditinggalkan, sayang sekali. Sebelum bereinkarnasi, kamu telah menghitung segala sesuatunya di dunia ini. Namun bisakah kamu tetap sombong setelah reinkarnasi? Meskipun aku tahu akhir ceritanya, tetapi aku akan membuatmu tetap membayar harganya, walaupun aku harus mati. Saat ini, mata Ning Yao bersinar dengan cahaya hijau redup. Samar-samar, Xiaoyan bisa melihat wajah ganasnya di dalam kabut beracun. Meskipun dia telah menerobos keabadian para dewa, tetapi dia tidak menyangka akan langsung menjadi lawan Xiaoyan. Sebaliknya, Xiaoyan sudah siap dengan pertarungan ini dan mempunyai mentalitas yang lebih baik. Bagaimanapun, dia harus menghabisinya sekarang atau tidak sama sekali. Ning Yao benar-benar tidak menyangka orang yang membunuh Tianxun ternyata Xiaoyan. Dia mengira yang melakukannya adalah makhluk abadi yang diutus oleh Ratu Kuil kuno, sehingga dia merasa masih ada secercah harapan. Faktanya, sekarang dia harus menghadapi Xiaoyan yang hanya berada pada keabadian kaisar. Namun Ning Yao sama sekali tidak percaya diri, hanya karena dia adalah reinkarnasi yang mulia. Dia merasa akan ada terlalu banyak perubahan yang terjadi, belum lagi kekuatannya yang masih belum stabil. Pada saat ini, Ning Yao mengetahui semuanya dengan sangat baik dan tujuannya juga sangat jelas. Dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa membunuh Xiaoyan, tetapi dia ingin mencoba semuanya. Dia juga ingin melihat Xiaoyan melepaskan lapisan kulitnya. Bagaimanapun, Ning Yao memiliki mentalitas kematian di tingkat tertentu. Saat ini, kulit Xiaoyan sudah berubah warna menjadi warna biru keunguan. Racun di tempat ini telah menyebar dengan cepat ke dalam tubuhnya. Namun Xiaoyan sudah memasukkan pil detoksifikasi bermutu tinggi ke dalam mulutnya. Sebelum menggunakan kekuatan dewa aslinya, tentu saja dia harus menggunakan kekuatan pil detoksifikasi untuk melawan racun yang ada di sini. Saat ini, wajah Xiaoyan tampak serius, sementara itu Ning Yao terlihat ketakutan padanya. Faktanya, kedua belah pihak mempunyai pemikiran masing-masing dan mereka sebenarnya sangat takut satu sama lain. Yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah Ning Yao benar-benar berhasil menembus keabadian para dewa di sini. Hal ini membuat Xiaoyan curiga dan merasa Ning Yao mengandalkan sesuatu di sini untuk menerobos keabadian para dewa. Apakah karena jumlah racun di sini? Xiaoyan berpikir sejenak dan merasa bahwa ini mungkin tidak cukup untuk membuat Ning Yao menerobos keabadian para dewa. Bahkan di sensi jelas mustahil untuk menerobos karena suatu jenis racun. Dia meyakini pasti ada alasan lain. Aku punya keraguan sebelumnya setelah melihat terobosan Ning Yao. Aku juga yakin bahwa orang kuat yang memasuki tempat ini akan dipilih oleh roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis untuk membantu dunia ini. Berapa sebenarnya harga yang dibayar Ning Yao kepada roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis sehingga dia membantunya menjadi keabadian para dewa? Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Meskipun dia juga menyetujui perjanjian dengan roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis, tetapi itu hanyalah janji lisan. Roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis memberi Xiaoyan keberuntungan. Tetapi jika dibandingkan dengan membiarkan Ning Yao menerobos keabadian para dewa, maka nilai keberuntungan yang diperolehnya sebenarnya tidaklah rendah. Awalnya Xiaoyan ingin menyisakan bagian terakhir dari keberuntungannya, tetapi sekarang tampaknya dia tidak bisa menghindarinya.
Xiaoyan berencana tetap menggunakan kekuatannya sendiri melawan Ning Yao, kecuali situasinya berubah menjadi sangat menyedihkan. Jika yang dilawan Xiaoyan adalah keabadian para dewa lainnya, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan. Tetapi aura Ning Yao saat ini tidak stabil. Tampaknya setelah menerobos keabadian para dewa, dia tidak dapat beradaptasi sepenuhnya dalam waktu singkat. Sehingga sekarang Xiaoyan masih memiliki kesempatan melawannya. Xiaoyan segera menggigit pil detoksifikasi di mulutnya dan dalam sekejap, kekuatan ramuan yang menyegarkan langsung menyatu ke dalam tubuhnya. Bagaimanapun, saat ini racun di dalam tubuhnya sudah menyebar dan dia tidak bisa lagi berbicara omong kosong dengan Ning Yao di sini. Tiba-tiba, di bawah telapak kakinya muncul guntur seperti benang sutra bersamaan dengan tubuhnya yang bergegas keluar. Saat muncul kembali, dia sudah mendekati Ning Yao bersamaan dengan ki dan darahnya yang melonjak deras. Saat berikutnya, sebuah pukulan yang mengandung kekuatan menakutkan berkumpul di tangannya. Lalu dia menyerang ke arah Ning Yao. Namun Xiaoyan tiba-tiba gemetar saat melihat mulut besar dengan 2 taring tajam yang akan melahapnya. Ning Yao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat ini, sosoknya benar-benar mundur ke dalam mulut besar di bawahnya. Untungnya, Xiaoyan dipindahkan oleh guntur ekstrim sehingga lolos dari mulut besar ini. Xiaoyan baru saja melihat dengan jelas ular piton raksasa di depannya yang memiliki warna biru di sekujur tubuhnya. Dari warnanya, sekilas bisa diketahui bahwa tubuhnya mengandung racun. Ukurannya juga tidak terlalu besar, sehingga pergerakannya menjadi sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia membuka mulut besarnya lagi dan bergegas ke arah Xiaoyan sambil menyemburkan racun hijau yang keluar dari taringnya. Racunnya sangat korosif dan saat itu mencapai udara. Racunnya benar-benar meledak dengan keras, kemudian berubah menjadi tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya, lalu menutupi setiap inci area di sekitarnya. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah. Meski memiliki pil detoksifikasi, namun dia harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari paparan langsung terhadap zat yang sangat beracun. Jika tidak, maka pil detoksifikasi pun tidak akan mampu menetralisirnya. Selain pil detoksifikasi, jantung api yang dimiliki Xiaoyan juga memiliki kemampuan melawan racun. Adapun sesuatu hal yang berbentuk cairan dan selama tidak ada kekuatan aturan di dalamnya, bagaimana mungkin bisa bersaing dengan jantung apinya? Segera cairan yang tak terhitung jumlahnya melonjak mendekati Xiaoyan. Pada saat yang sama, lautan api yang megah meledak dari tubuh Xiaoyan, lalu membuat hujan racun menguap. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.